Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry banget tapi bingung ngeliat kameranya yang mana ya? Yang tengah ya? Kayak ini. Kali ini kameranya Tengah. baik banget. Tengah. Oh, yang tengah guys. Ya. Kita ganti tempat syuting Iya, nih. betul. Keren sekali. Lebih kayak syuting ya. Ya syuting lah pokoknya. Oke, selamat datang kembali di Cuaks Cerita. Halo. bareng Anastasia Kosasi. Betul sekali. Yang bisa Sobat Elcuk tonton secara live sekarang juga ya. Di mana aja, Ibanas? Ada di YouTube Elcuk Entertainment. Betul. Dan juga ada di aplikasi Langit Musik. Betul banget. Iya. Dan hari ini kita agak-agak spesial ya. Kenapa? Karena ini adalah minggunya Indonesia. Betul. Dan lu sadar gak sih Kak, ini tuh dekorasinya kayak merah putih gitu. Enggak Benar ya? juga. Enggak ya? Enggak, merah putih. Merah putih kan? Bener Merah kan? putih. Apa Ini kan kebetulan ada ya? Enggak beneran, ini merah putih. Terus agak-agak vintage gimana gitu kan. Iya. Terus etnik apa gitu. Luar biasa loh, di orang dekornya effort sekarang. Iya. Biasa kan iya. cuman lowong aja. Cuman putih ya? Iya. Gara-gara spesial dalam rangka merayakan HUT RI yang ke-78. Iya, karena 2 hari lagi kita akan merayakan 78 tahun negara kita tercinta. Indonesia merdeka gitu ya. Jadi Indonesia itu kan negara yang penuh dengan keberagaman, ada bahasa yang banyak banget, budaya yang sangat beragam, suku yang beragam, pokoknya serba beragam ya Indonesia itu. Jadi hari ini kita tuh pengen ngebahas tentang Indonesia banget gitu. Yang Indonesia banget. Iya, yang Indonesia banget. Pokoknya cuma ada di Indonesia, karena itulah bahasan-bahasan kita akan seputar itu doang. Dan ini bisa lo tambah-tambahin kalau lo mungkin ngerasa ada yang, oh ini nih yang Indonesia banget juga, bla 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 bla. Boleh komen, WhatsApp juga boleh, kalau mau minta di telepon juga boleh. Betul. Gampang. Ya, jadi kita bakal berinteraksi juga dengan kalian. Kalian bisa telepon ke nomor nanti ditampilin. 0811882245. Ya. 0811882245. Kemarin gue udah ajarin jembatan keledainya. Iya. Gimana? 0811. Terus salep. Taylor Swift. Fatima apa ya? Yang itu ulang tahun. Oh iya. Tahun kemerdekaan. Iya, tahun kemerdekaan. Oke. 0811 salep Taylor Swift. Ulang tahun kemerdekaan. Iya. Buat kalian bingung kenapa Taylor Swift, karena lagu Taylor Swift ada yang 22. Ah, itu sumbangan dia ya. Itu idenya si Anas. So ya, semuanya Gue enggak gak semua ikut. deh. Karena gue bukan Iya. Swifties. Bukan ya? Bukan. Aku juga bukan. Tapi siapa sih yang enggak suka lagu Taylor Swift? Bener. Ya kan? Bini gue doyan. Iya. Jadi gue pasti, ya sih bener. Senggak suka gak sukanya lo Pasti sama si dengerin gak Taylor sih? pasti terdengar. Iya. Nonton gak konsernya? Bisa nonton. Nonton? Kalau dapet ya, doain ya. Gue lagi berdoa tiketnya supaya ya? nanti ada orang yang udah beli tiketnya Taylor Swift terus tipes ya di hari H, terus dia jual murah. Kayak gak ada sih. Boleh dong berdoa kayak gitu. Tapi kayak setipes-tipesnya dia pasti bela-belain. Nggak bakal, kalau dia tipes harus diopnam. Nggak boleh dia keluar ke rumah, nggak boleh ya. Tapi cukup untuk Taylor Swift-nya ya. Tapi kan dia kan bakal manggung di negara tercinta ini kan. Benar. Jadi hadiah juga buat lo yang mungkin ngefans dan warga Indonesia tuh hadiahnya. Tapi ini kita mau ngasih hadiah dalam bentuk informasi-informasi yang sangat amat berharga buat lo Sobat Elcuk ya. Ya. Kita akan mulai untuk hal pertama yang Indonesia banget adalah makan pakai tangan kanan. benar. Hah? Tangan kanan? Oh iya benar. Emang ada yang tangan kiri? Ada orang kebot, orang kidal. Iya. Temen gue pakai tangan kiri. Iya kan? Makanya iya. Gak tau sih, jujur gue udah jarang makan pakai tangan kanan. Tangan. Biasa kaki. Enggak, pakai sendok karena pakai males. Males gak sih? Lo suka makan padang nggak? Suka. Pakai apa? Pakai sendok. Mana enak. Makan padang itu bumbu-bumbunya harus nyelip di kuku-kuku. Iya. Supaya tai kuku beserta bumbu bersatu dan menghasilkan rasa yang luar biasa. Iya. Percaya lo. Benar. Tapi kayak kalau gue nggak tahu ya kalau cewek-cewek yang nonton ini, kalau misalnya kalian habis Iya sih, nail art, bener kayak males sih. gak sih, kayak udah kotor Iya. gitu. Kalau nggak nyelip-nyelip Iya. gitu loh. Yang bikin males itu Sebenarnya sebenarnya. itu, tapi padahal kalau ditanya enakan pakai apa, enakan pakai tangan. Pakai tangan pasti. Jauh. Ya kan pas lo kuel-kuel Iya, kayak sih. ada rasa daki-daki. Iya, itu enak banget. Iya, men. benar. Dan makan pakai tangan kanan atau makan pakai tangan itu nikmatnya lebih berasa ya dibanding lo makan pakai sendok atau garpu. Jujur Karena ya. sebenarnya secara historis kan zaman dulu, orang-orang Indonesia zaman dulu tuh, Iya. waktu belum ada nama Indonesia, kan kita nggak kenal sendok garpu, Bu. Itu Iya, kan benar dibawa sih. sama orang-orang Portugis. Benar.
Jadi kita baru tahu sendok garpu tuh waktu ada penjajahan si Portugis itu. Makanya bahasa Portugisnya garpu tuh garpu. Tapi banyak loh kayak bahasa Belandanya bahasa Belandanya apa ya? Terima kasih ya? Terima kasih itu dari bahasa Belanda ya? Enggak dong, terima kasih dari bahasa mana ya? Enggak tahu gue. Enggak, Dari bahasa sopan bukan santun. terima kasih. Sopan santun. Bukan terima kasih, ada banyak banget kata-kata Indonesia yang serapan dari luar. Bahasa Belanda, iya. Karena kan kita pernah dijajah Belanda kan. Belanda, Portugis, banget. Spanyol nyampe nggak ya? Nggak tahu, gue lupa. Inggris juga pernah. Keren lah negara kita tuh, disukai Beragam. semua orang. Iya. Indonesia itu dari dulu tuh kayak pemimpin cheerleader di film-film Hollywood. Kenapa tuh? Yang suka diperebutkan sama cowok-cowok di SMA, ya kan? Diperebutkan dijajah tapi ya. Oh iya sih. Ya, tapi kan pengen memiliki Iya, maksudnya. karena nggak bisa dipungkiri emang Indonesia tuh negara yang bagus. Dari sumber daya alamnya. Pemandangannya sangat cantik. kaya gitu kan ya. Orangnya juga ramah banget. Ini asal lo tahu ya Sobat Elcuk. Jadi banyak sekali penjajah-penjajah itu datang, kan disambut dengan sangat amat baik sama orang-orang kita. Sampai-sampai kita nggak tahu kalau mereka itu mau ngejajah. Jadi kita silakan, mau apa Pak? Mau apa? Mau emas ada. Mau apa ada. Saking baiknya orang kita, Bu. Iya ya. Jadi diinjak-injak ya. Iya, tanpa sadar. Tanpa sadar. Ya udah nggak apa-apa kan sudah lewat. Iya. Tapi sejak datangnya si sendok sama garpu itu ya udah kita akhirnya mengadopsi. Sama kebetulan ada urusan ini juga kan. Nah, soal kebersihan. Iya. Ya kan? Lebih bersih makan pakai si sendok sama garpu itu, karena takutnya kan sekarang tangan lu bekas megang apa aja nih, lu datang nih tangan lu bisa megang apa aja. Wah, udah nggak tahu sih. Tombol lift, iya, pegangan pintu. Terakhir cuci tangan kapan? Gak usah pegangan pintu, gak usah tombol lift. Gue pegang HP gue. Iya. HP gue dari mana aja? HP itu salah satu benda terkotor sama kayak keyboard komputer. Betul. Lu nggak setuju lu komen boleh, silakan ya. Itu dia. Dan kayak ada beberapa makanan yang emang gak bisa dimakan pakai tangan juga. Kayak contohnya makanan-makanan kuah. Iya betul. Sop-sopan terus mie jujur susah kan pakai tangan, kayak repot. Sama nggak enak juga kalaupun bisa. Kurang gitu enak kan. mie-nya jadinya. Iya. Terus soto ya benar, kuah-kuah gitu kan. Sama makan ini yogurt nggak bisa, makan yogurt nggak bisa pakai tangan ya. Iya, makan yogurt nggak bisa, makan sereal nggak bisa. Nggak mungkin dong lu giniin gitu kan. Iya. Makan nggak mungkin. Kalau gini bukan makan, ini ambil wudhu ya. Iya makanya nggak bisa lu kayak gini ya. Cuci muka. Sayur bisa. asem, iya. Semur-semuran tuh nggak bisa. Pokoknya yang berkuah-kuah udah pasti nggak bisa. Jadi sendok dan garpu sebenarnya dibutuhkan juga. Ya betul, cukup membantu lah. Gue biasanya punya mouse loh. Ini yang mau scroll siapa? Lo lupa deh ya? Oh keren. Coba tolong di scroll. Sekarang udah banyak soalnya. Yang mana? Orangnya udah banyak. Oh, iya, kan betul. biasanya kita syuting cuman berempat ya. Biasanya berempat. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5. Banyak lah. Ada banyak, cuman yang kerja dikit ya. Yang lain kayaknya main game online deh. Biarin aja. Lumayan cuman buat rame-rame ini ya. Oke. Yang kedua yang Indonesia banget adalah rumah untuk komodo. Ya. Oke, spesies kadal terbesar di dunia adalah komodo. Betul. Yang hanya bisa ditemukan di Indonesia, tepatnya di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Gili Motang, dan Nusa. Nusa Kode yang ada di Nusa Tenggara Timur. Keberadaan komodo yang hampir punah membuatnya menjadi satwa yang dilindungi, sehingga tak mengherankan apabila habitat hidupnya masuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Jadi komodo, kepulauan Komodo itu udah nggak boleh diapa-apain sama sekali. Lo nggak boleh bangun ruko di situ, lo nggak boleh buka maret-maretan, nggak boleh ya. Takutnya komodonya jajan, bukan apa-apa. Ya pokoknya, karena itu dilindungi. Ya, pokoknya gitu. Rumah khusus komodo. Gak tau sih kalau di luar tuh ada gak sih yang kayak. Gak ada komodo. Gak ada. Komodo atau apanya? Apapun ada gak? Apa khusus binatang apa aja? Ada. Ada apa? Ada. Emang enggak. Yang hewan-hewan endemik kayak misalkan di Australia, kanguru. Ada. Itu kan ada kawasan terlindunginya. Oke. Bahkan kalau nggak salah ada saking dilindunginya dan saking gedenya kan nggak dipagar tuh, Bu. Lo kalau nabrak kanguru lo denda aja. Beneran. Jadi kita harus hati-hati banget. Harus hati-hati. Jadi ada jalan di Australia itu gue pernah baca hati-hati. Jadi ada tulisan hati-hati banyak kanguru lewat. Oh, jadi kan kalau biasa di Indonesia motor nyalip ya. Oh ini kanguru. Oh, iya bener. Kenapa begitu ya? Soalnya motor nyalip kan nggak boleh ditabrak. Kata siapa?
Kan motor selalu benar. Kalau nggak sengaja ketabrak ya salah si motor. Tapi mudah-mudahan orangnya nggak apa-apa. Iya sih. Boleh kok. Tapi jangan sengaja ditabrak ya. Karena nggak sengaja. Kalau sengaja ditabrak namanya pembunuhan, Bu. Lu jahat. Iya sih ya. Oke. Dan si komodo ini hidup dan berkeliaran dengan bebas di habitat aslinya di sana, di Kepulauan Komodo itu. Dan para wisatawan pun bisa melihat pengalaman yang luar biasa. Karena sebagai reptil terbesar di dunia, komodo bisa memiliki berat hingga 90 kg dan berukuran lebih dari 2 meter. Wow. Gede banget. Gede banget sih. Udah pernah belum lu sono? Enggak. Pulau Komodo? Mau apa enggak tapi? Sekarang sih belum mau Di banget. situ ada pantai pink. Jadi pantai pasirnya warnanya pink. Di situ. Iya, tapi nggak ada black pinknya. Cuman pasirnya warnanya pink. Terus ada beberapa pulau di situ. Apa namanya? Kakak pernah kesana? Gue pernah kesana sekali doang tapi. Kenapa nggak kesana lagi? Budget. Mahal Bahlul sono. Murah di Singapura. Kalau dikasih mau gak? Mau? Emang lu punya endorse ini? Travel? Gak ada sih. Carilah. Saya doang. Bilang lu belum. Sobat Elcuk mungkin lu ada yang kerja di travel ya. Mau dipromoin gak sama Anas? Ya, bisa lah. Anas mau ke Pulau Komodo sama dia butuh 1 asisten. Laki lu pasti diajak ya? 3, dia butuh 3 asisten. Pokoknya salah satunya gua. Oke, ya. Ini kalau ada yang nyangkut. Mau ajak istrinya gak? Oh iya bener 4 berarti. Iya. Anak 2. Iya yaudah. 6. Banyak 10 lah. Banyak asistennya Bu daripada lu nya. Gak apa-apa ya. Pokoknya kalau nyangkut lu ingat-ingat gua, awas lu ya. Tapi bagus gak? Bagus banget. Kayak dia kayak alam banget ya. Soalnya dia gak ada apa-apaan lagi kan. Kayak bener-bener alam. Jadi gini, lo punya 2 pilihan. Lo bisa nginep di hotel sekitar situ ada, tapi bukan di pulau yang ada komodonya ya. Pulau yang hotelnya itu adanya di tempat yang ada penduduknya. Oh, jadi ada gitu. pemukiman Ada lagi. pemukiman. Karena lo di situ sistemnya kayak island hopping. Oh, lo ntar naik kayak perahu Pulau Seribu. Iyalah kurang lebihnya, tapi ini lebih nggak rame, jadi lebih terjaga lah. Dari Kepulauan Seribu situ. Jadi berarti kalau misalnya kayak island hopping gitu, berarti misalnya pulau A ini isinya orang, pulau B isinya komodo. Ya gitu. Ada pulau B-nya isinya komodo doang. Ada yang satu pulaunya ada pantai pinknya beda pulau lagi gitu. Tapi dekat-dekat semua. Dan lu bisa nginep di hotel atau di daratan itu, atau lu bisa nginep di boat. Nginep di boat lucu banget. Tapi emang nyaman nginep di boat? Nyaman, nggak berasa goyangannya. Karena airnya agak tenang gitu. Terus ntar lu bisa rebahan di atap boatnya. Lihat bintang terang buat di atas tiap malam. Kakak tinggalnya di mana? Saya di Depok. Maksudnya apa di boat apa di hotel? Kamu jangan gitu nanyanya. Saya pikir Anda nanya alamat. Stay-nya di boat apa di hotel? Gue waktu itu di hotel. Kenapa gak di boat? Karena gue gampang mabuk laut. Gue gak demen naik boat. Gue lebih suka naik sepeda sama motor. Gak enak. Tapi kalau di sana makannya apa? Makan makanan ini apa namanya ikan-ikanan. Ikan-ikanan. Ada lah kalau di pantai-pantai kan pasti makanannya Iya sih, kebanyakan ikan-ikanan. Tapi ikan-ikan segar semua. Itu keren lah. Komodo tuh, sumpah ini gue beneran gak tau komodo tuh bisa makan orang gak sih? Kan dia gede banget kan? Gede banget. Kayak buaya, gede banget ya? Enggak kayak enggak segede. Kalau dia kan kadal tapi kayak gede banget. Iya itu bisa 2 meter. Lo tinggi berapa? 160. Pacar lo tinggi berapa? 190. Nah dia lo rebahin kayak segede komodo. Beneran. Tapi dia gak 90 kilo. Makanya lebih gede dari dia berarti. Emang dia berapa? Dia 80-an. Ya iya kurang lebih segitu. Lu suruh dia rebahan di lantai sama gini-gini. Gini-gini doang. Udah itu lo bayangin komodo. Gede banget. Iya gede. Bahkan ada yang 3 meter katanya. Iya. Serem banget. Luar biasa kan. Itu cuma Indonesia yang punya ya. Iya keren Sobat banget. Elcuk, Komodo gak ada lagi yang lain. Makanya banyak bule-bule di sana itu pada pergi ke Pulau Komodo. Karena cuma di pulau kecil itulah. Yang ada komodonya. Komodo Dragon ini. Luar biasa Indonesia. Komodo tuh naga. Sebutan bahasa Inggrisnya Komodo Dragon karena modelnya kayak naga. Berarti dia naga dong. Naga? Modelnya kayak naga. Naga lila tau gak lo? Enggak. Siapa tuh? Itu vokalis. Dia sistemnya orang. Oke. Masih mau nanya soal Komodo? Enggak lah udah. Enggak, gue kasih nomornya Kemenparekraf. Lo ngobrolnya sendiri. Gue gak coba. Gak usah, gak apa-apa. Gak usah ya, oke. Apalagi yang Indonesia banget. Oke. Ini kita semua pasti pernah diginiin. Dikerokin maksudnya. Ya, gue baru 3 hari yang lalu kalau nggak salah. Iya kan. Iya, karena gue kerokan ya. Ada back pain lah. Anjay back pain. Keren ya. Back pain tapi dikerok. Tapi kerok. Nah penyakitnya bahasa Inggris, back pain. Pengobatannya kerokan. Oke, jadi kalau misalnya masuk angin ya, itu tuh pasti kebanyakan orang di Indonesia kayak 98%. Ya, pokoknya hampir mayoritas lo ketika badan lu sumeng
hal yang Bener. pertama lo lakukan sebelum lo ke dokter udah pasti ini. Iya. Nyoba bener dulu banget. kan, siapa tahu Dikerok, bisa sembuh bener. kan. Iya. Jadi kayak kan hemat budget juga ya Iya, kalau sembuh dikerok. betul. Iya. Jadi orang Indonesia tuh suka sekali kerokan karena dinilai dapat mengeluarkan angin yang ada di dalam tubuh. Ini beneran gak sih tapi? Apa kita suges? Gue pernah baca dari medisnya sebenarnya kerokan itu kenapa works banget buat ngeluarin angin. Dia tuh matiin sel-sel mati. Jadi ketika lo lagi sakit nih, jaringan tubuh lu, terutama jaringan kulit itu ternyata banyak yang mati tuh. Nah si kerokan tuh ngeluarin jaringan itu ternyata. Atau sel-sel yang udah nggak sehat dengan lo kerok bikin dia mati. Makanya yang tersisa di tubuh lo itu, terutama permukaan kulit lo itu, tinggal jaringan-jaringan yang sehat. Karena yang lainnya udah di... Oh sel kulit matinya Iya. keangkat, kayak eksfoliasi gitu. Nggak begitu tapi modelnya. Pokoknya ketika lo kerok kan merah tuh. Nah itu kan banyak darah-darah yang akhirnya kurang lebih... Jalan-jalan gitu ya? Bukan jalan. Jadi pokoknya nih ada sel yang udah nggak sehat. Ketika sel itu kena kerokan, sel yang nggak sehat itu mati lah pokoknya. Itu. Jadi kenapa tubuh lo bisa ngerasa enakan gara-gara itu ternyata. Tapi beneran keluar anginnya? Sebenarnya gak ada angin tau. Enggak ada ya? Gak ada. Angin tuh cuman sebutan orang dulu doang. Iya sih bener. Tapi katanya ada yang bilang katanya kalau dikerok itu sebenarnya nggak bagus. Gak bagus kalau. Karena katanya itu bisa ngerusak kulit. Iya karena dia kan ngerusak sel kulit juga. Jadi dipukul rata Bu. Dia gak peduli. Ketika lo kerok kan bisa jadi ada sel yang nggak mati juga atau sel yang masih sehat kekerok kan. Nah itu yang bikin bahayanya. Jadi kayak 50-50 gitu. Iya kurang lebihnya. Jadi kayak dipukul sih. masif lah. Dia mau sel mati atau mau sel sehat atau sel yang nggak sehat ya kalau kena kerokan dua-duanya mati. Iya sih bener sih. Tapi kayak menurut gua kayaknya kalau kerokan itu yang paling pengaruh balsemnya deh. Sebenarnya yang bikin kita kelihatan yang bikin. Gue gak tahu episode ini ternyata udah ada iklannya. Nih dia mau masuk ke iklan nih gue yakin. Oke, kayak- balsam apa emang yang paling cocok? Nggak sabar nih. Kayak Untuk- menurut gua yang bikin ngaruh yang kayak bikin kita ngerasa enakan tuh balsemnya kayaknya. Oh maksudnya jadi sebenarnya baluran balsemnya Iya bukan keroknya. karena kalau dikerok doang nih coba lu bayangin Kak kalau misalnya dikerok doang nggak pakai balsem nggak pakai apa-apa cuma dari pakai koin sakit kan pasti lu bukan makin sembuh makin sakit dong. Betul, Tapi lecet-lecet itu pasti gara-gara ada berdarah-darah. gara-gara ada balsemnya jadi kayak nggak sakit dan jadi kayak dingin gitu kan. Ya, nah terus gue mikir kayaknya kalau misalnya gak usah dikerok, dibalurin balsem aja gitu kayaknya sembuh juga. Tapi merahnya nggak keluar kalau Iya. cuma dibalurin. Iya sih. Harus keluar merahnya karena itu yang bikin mati selnya itu. Tapi lebih penting balsemnya apa itunya? Koinnya. Lebih penting kita semua sehat sih ya Anas. Jadi nggak Ya, bener penting si kerokan dan balsemnya itu. Kenapa tiba-tiba ngomongin balsem sih? Karena tadi ada 88 lu. Iya sih. Balsem tapi Enggak, kayak gue tanya dulu. Lu pernah dikerok apa enggak? pernah lah. Beneran? Beneran. Leher, badan atau apa? Emang di mana aja bisa kan? Bisa. Ada suka orang yang dada kadang-kadang. Gue enggak. gak berani kalau dada. Karena sini. sakit banget. Punggung kan? Punggung. Polanya apa? Polanya yang kayak tulang gitu. Oh yang kayak tulang. Works enggak? Gak tahu sih jujur. Lah? Soalnya jadi itu tuh gue ke Bali terus gue dikerok. Kan gue ke Bali terus gue Nah dikerok. kenapa lu ke Bali tiba-tiba lu dikerok? Kan harus ada sakitnya dulu. Gak tahu. Emang lu voucher tiba-tiba dikerok? Gak tahu. Lu kan ke Bali, lu masuk Jadi, angin. Kan ke Bali baru sampai terus kayak ih gak enak badan nih. Iya sumeng kan. Sumeng gitu Oke. tuh kayak dikerok sama Dikerok. temen gue kan. Terus abis dikerok besokannya tuh ke pantai pakai bikini jadi kayaknya nggak ngaruh. Berarti pas lu ke pantai Jadi, ada kerokan. Ada. Jadi kayak masuk lagi. Masih ada fotonya nggak? Ada. Saya pengen lihat komen-komennya. Ada sumpah. Beneran dikerok. Karena biasanya orang kalau udah dikerok, abis dikerok itu malu Bu. Iya bener. Yang biasanya misalnya pakai kaos nih kemana-mana. Gue juga tiba-tiba pakai kerah. Nah. Karena nggak pengen ada bekas kerokan terlihat sama orang-orang Cuman masalahnya kan Lo sepeda itu ya keren juga lu. maksudnya waktu itu tuh kan ke Bali. Jadi udah diulang-ulang ke Bali. Pamer. Maksudnya kan udah ada jadwalnya gitu Iya, loh. sayang lah. Masa gue gak ke pantai pakai bikini kan. Kan lagian kerokan kan juga lama gak sih hilangnya? Gak mungkin dia 2 Lama, hari berhari-hari, hilang kan. berhari-hari. Kadang-kadang Iya, seminggu belum hilang. bener nih. Beneran dikerok sumpah nih. Gak tahu sih kelihatan apa enggak tuh. Tapi udah tipis-tipis gitu. Untungnya sakit lu gak terlalu parah berarti. Kayak emang gak sakit sih. Terus ngapain minta dikerok? Gak tahu. Enggak, soalnya kan merah. Kadar merahnya itu tergantung lu Ngaruh seberapa ya? sakit.
Kalau lo sakit banget, merahnya kental banget. Oh tahu, karena waktu itu dikerokinnya bukan pakai balsem. Tuh kan balsem ngaruh banget. Kerokinnya pakai apa? Pakai lip balm. Gara-gara nggak ada balsem waktu itu. Jadi gini. Kan udah nyampe villa, kan namanya capek ya. Enggak, bentar deh. Pas punggung lo kelar dikerok, punggung lo gini nggak? Enggak gitu gak? Glowing tapi glowing. Aduh sakit, aduh bau gue sakit. Enggak, jadi itu. Aduh aku lagi sakit bau. Oh dikerok. Boleh. Iya ntar malam gue coba kerok, aduh sakit. Gue gak boleh ketawa ngakak. Ada kalau ketawa ngakak ternyata otot bahu tuh gerak. Gue baru tahu sekarang. Lucu banget sih nih orang, bahlul dah. Jadi gini guys. Pakai lip balm lagi. Enggak, jadi gini, jadi kan waktu itu kan flightnya tuh. Bentar. Berarti punggung lu bau stroberi ya? Iya, lip balm Vaseline yang merah. Itu kan kayak bau stroberi gitu kan. Iya. Nah, aduh. jadi gini kan flight sore Iya, nyampe malam dong. Malam udah di villa. Iya. Terus kayak, ih kok badan gue gak enak ya. Terus kayak, kerokin dong. Minta temen gue kerokin, terus ada balsem gak? Gak ada. Mau Gojek tuh juga males, soalnya villanya tuh kayak di dalam gitu. Iya jauh ya. Iya, terus kayak aduh udahlah, pakai yang rada licin-licin aja. Yang penting licin. Iya, terus kayak kayak lip balm bisa nih. Bukannya di WC ada Wipol ya waktu itu? Kenapa nggak pakai Wipol sih? Itu lebih licin loh daripada Iya lip sih. balm. Bisa kepleset kita kalau pakai itu ke kamar mandi tuh. Terus kayak lip balm kayak bisa nih kayak lip balm. Jujur sih nggak ada efeknya. Enggak, tapi lu akhirnya di Bali lancar semua jadwal terchecklist. Nggak Iya juga dong. sih. Enggak, maksud gua nggak ada yang mengganggu akibat lu nggak sehat kan? Oh iya. Berarti works ya. Iya. Tapi enggak senampol kalau pakai balsem. Oh Tetep iya balsem. harusnya tetap tetap harus balsem. pakai balsem. Emang nggak ada orang ngerok pakai lip balm lo doang. Lu nggak usah versusin lip balm pakai sama balsem, udah pasti kalah sih lip balm. Nggak bisa diganti balsem, mau Iya, betul. ganti pakai minyak kayu putih bisa gak? Bisa juga. Bisa juga ya. Bisa juga. Pokoknya balsem. yang licin dan menghangatkan itu lebih works dibandingkan demi Allah lip balm. Bener. Swear gue gak pakai bohong. Oke. Kalau lo pernah punya pengalaman seaneh itu boleh sharing. 08 111 Telepon kita dengerin ya. 88 2245 ya. Baru 2 yang udah kita bahas soal yang Indonesia banget. Si Pang Indonesia. Betul. Yang mau nambahin boleh loh, karena gue sering banget ngelihat orang-orang tuh kalau udah ngomongin yang Indonesia banget biasanya keluar tuh lucu-lucu tema-temanya. Entah ibu-ibu naik Mio bonceng 3 atau 4. Kalau nggak ibu-ibu naik motor mau ke kiri sen kanan. Iya, itu kan Indonesia banget juga benar, gitu. benar. Tapi itu negatif ya. Iya sih. Kurang bagus buat merayakan HUT RI. Kita cari yang positif-positif aja ya. Iya. Apalagi? Punya danau vulkanik terbesar di dunia yaitu Danau Toba. Oke, fakta unik Indonesia yang mendunia yaitu dikenal sebagai rumah bagi danau vulkanis alami terbesar di dunia. Betul. Danau Toba adalah danau vulkanik alami terbesar di dunia yang terletak di dalam gunung berapi di Sumatera Utara. Danau Toba memiliki kedalaman sekitar 500 meter dengan panjang 100 km dan lebar 30 km. Wow. Terbentuknya 70.000 tahun yang lalu. Iya, karena dia dari Gunung Toba Purba. Oh. Jadi lo lo tahu kawah gunung nggak? Tahu. Kan dia mendelep tuh. Ini kan gunung, kan ini kawahnya nih. Iya. Nah, Toba itu tuh kawahnya doang, Bu. Bayang nggak gunungnya segede apa? Iya sih. Iya. Keren banget ya? Keren. Luar biasa ya? Danau Toba. Danau Toba. Temen gue pernah ngelilingin Danau Toba butuh sehari penuh naik mobil. Keliling. Ngapain dia kelilingin? Nganggur kali hidupnya, nggak tahu gua. Pokoknya dia pernah cerita. Tapi bisa naik kapal. Dia orang situ, bisa naik kapal, nyebrang kan tengahnya Pulau Samosir. Iya. Bisa, kalau nggak salah setengah jam atau berapa gitu. Karena lumayan jauh juga ke Pulau Samosirnya. Tapi yang menarik perhatian orang-orang itu yang suka dijual juga sama si Danau Toba. Lo bisa ngelilingin lo, tapi lo butuh sehari penuh ternyata. Jadi sepanjang itu, sejauh itu ternyata. Ih, capek banget ya. Capek. Lu Gede pernah ke situ, Kak? Temen gua cerita lo nggak denger? Iya, lu pernah ke situ gak? Belum. Mau pernah gak? Mau gak ke situ? Mau gua. Gue tuh pengen keliling Indonesia sebenarnya. Iya. Lu juga kan pasti? Iya, pengen sih. Enggak, kenapa ada pause-nya? Mikir dulu, tapi kalau keliling Indonesia kayak... Iya enggak, maksudnya enggak dalam satu waktu yang sama lah. Maksudnya nanti nih sepanjang hidup lo pengen kan akhirnya lo semua checklist tuh tempat-tempat bucket list lo. Ya boleh lah. Mana misalnya? Nah, yang belum tapi pengen banget deh satu. Selain Bali. Kalau sekarang belum kepikiran sih.
Raja Ampat gitu. Boleh, Raja Ampat mahal ya? Mahal juga itu. Pokoknya yang timur-timur mahal dah semuanya. Tapi bagus ya. Yang paling murah tuh Bekasi Timur. Mau nggak lo Bekasi Timur? Itu Jaktim. murah tuh. Iya, itu juga murah. Boleh lah. Terbentuknya Danau Toba dianggap sebagai berasal dari letusan dasar yang terjadi sekitar 70.000 tahun yang lalu. Ya. Selain itu letusan tersebut juga dianggap sebagai letusan eksplosif terbesar yang diketahui pernah terjadi di bumi. Wow. Tercatat sejarah Gunung Toba diperkirakan meletus hebat sebanyak 3 kali pada 800.000 tahun yang lalu, 500.000 tahun yang lalu, dan 73.000 tahun yang lalu. Wow. Oh, letusan hebat itulah yang membentuk kaldera atau cekungan. Dan kaldera Toba telah diakui termasuk dalam UNESCO Global Geopark. Wow. Ternyata dilindungi juga sama UNESCO. Jadi nggak boleh bangun ruko. Iya ya. Gitu. Bagus ya padahal bisnis itu ya. Pokoknya kan masih jadi daya tarik wisata lokal. Iya sih. Danau Toba. Tapi ada gak orang Bule. jual cilok gitu situ? Nggak tahu, gue Wisata, kan isinya orang Batak ya. Iya, Danau Toba tuh harusnya isinya orang Batak. ngeluaran cilok. Nggak tahu gue. Gue nggak pernah lihat teman gue yang Batak makan cilok. Jajan-jajan itu kan keliling Danau Toba capek. Jajan-jajan Ada kali ya? Ngapain lo jajan keliling Danau Toba? Maksudnya kan itu tadi katanya temen kakak keliling Danau Toba kan? Iya. Pasti dia beli minum atau makan dong. Iya betul. Iya. Iya. Ada gak? Ada apa yang cilok? Iya jualan makanan apa aja. Pasti ada. Pasti ada dong. Pasti ada. Tapi nggak harus cilok. Kan cilok bukan khas Sumatera Utara. Cilok kan dari Jawa Barat. Apa dari mana gitu nggak tahu gua. Iya. Kenapa kita ngomongin cilok ya? Nggak tahu. Kita HUT RI loh. Boleh ngomongin grande-grande gak? Cilok tuh segini-segini lo tau gak? Hah? Isinya cuma aci doang. Kasih bumbu kacang. Oke. Apalagi yang Indonesia banget Anas? Rajin mandi. Emang iya? Enggak kayak. Yo, yang ngomong kan ngaku. Enggak emang rajin mandi orang Indo. Kayaknya gara-gara gerah dah. Panas ya soalnya. Iya. Gua kalau tinggal di daerah dingin juga gue mandinya jarang sebenarnya. Iya sih. Lo kapan terakhir ke daerah dingin? Luar negeri atau dalam negeri bebas? Gak pernah. Maksudnya udah lama banget. Iya nggak apa-apa, itu maksudnya ke mana? Ke daerah dingin salju. Enggak Pak, nggak penting, nggak harus salju. Yang penting Daerah dingin. suhunya tuh pokoknya dingin. Kayak puncak gitu, puncak. Iya. Puncak Ada yang lebih dingin dari puncak nggak? Kalau gue nginep di puncak aja gue cuma mandi sehari sekali doang. Puncak deh kayak paling dingin. Iya, makanya itu aja lu mandi berapa kali sehari? Di puncak. Kalau lagi di tempat dingin? Nggak tahu. Jarang mandi, sumpah gue jarang mandi. Jarang mandi. Tiap hari Jumat doang ya mandi ya? Kayak sehari sekali lah. Itu jarang nggak? Jarang. Tapi kalau yang kemana-mana nggak mandi. Betul, itu gue juga. Doang, iya kan? Iya. Kan nggak kotor. Nggak kotor. Terus betul. kayak di logika gue tuh kalau misalnya kita mandi tuh cukup malam aja. Iya betul, sebelum mandi. Sebelum tidur. Bener. Karena kalau mandi pagi, lu kan tidur nih, tidur bersih. Lu mandi pagi, kayak useless aja. Jadi mendingan mandi tuh malam. Iya, Emang bener kan? Bener, gue setuju. Iya. Gue sepakat itu. Menurut gue itu nggak jorok. Nggak jorok. Karena kita tidur bersih. Iya, lu defensif amat, nggak ada yang bilang lu jorok. Tenang. Karena orang-orang tuh kalau gua nggak mandi tuh dikatanya jorok. Nggak, kalau buat gue pribadi seumur hidup gue, nih dari hasil pengamatan gue pribadi dan orang-orang sekitar gue, Ya, cewek yang penting tuh wangi. benar. Ini Nggak aja penting mandi apa enggak. Gue belum mandi dari Dari hari Rebo, minggu lalu dia belum mandi. Sabar. Tapi, Ya. apakah lo aware bahwa seorang Anas, ini buat yang tadi mungkin sempat jalan ketemu Anas, lo tahu nggak, lo sadar nggak dia belum mandi? Iya. Enggak, hebatnya cewek tuh itu buat gue. Benar. Gue nggak tahu kapan lu terakhir mandi, dan gue selalu merasa cewek-cewek ini tuh emang udah mandi gitu loh. Iya, benar. Menutupinya tuh kalian tuh jago banget. Sedangkan kalau cowok, misalkan mandi rata-rata orang 2 kali sehari, gue kelewat 1 kali mandi aja, orang tahu gue nggak mandi. Kenapa begitu? Kayaknya tuh karena cowok tuh lebih gampang keringetan deh. Ya guys. Ah iya benar, Ya bisa kan? jadi. Kalau gue nggak tahu ya, tapi berarti hormonal iya, ya. kayak Jadi kita gua lebih gampang bau dibanding cewek. Kan gampang keringetan. Ya kan gampang keringetan, maksudnya Iya sih, bau bener, keringet bener, kan bener, keluar bener, kalau bener, keringetan. bener. Mesti Ya gara-gara itu. kayak gue pribadi, gue jarang banget keringetan, kecuali kalau gue kepanasan banget, atau olahraga banget. Iya. Ada Jadi beberapa orang yang begitu. Itu Iya kan? secara genetik kelenjar keringat lu berarti kecil. Iya, jadi kayak kalau tidur kan pakai AC nih, udah itu nggak bakal keringetan sama sekali. Iyalah, oke Jadi AC. kayak nggak usah mandi deh. Apalagi lu coba tidur di kamar daging deh. Itu. Mati dong.
Tapi itu lu nggak perlu mandi 2 tahun, men. Iya. Iya, itu daging di situ. Diawetin ya. Iya nggak. Masih bisa kita makan loh, disimpan di situ, keren banget kamar daging Iya itu ya. sih. Silakan dicoba ya, sobat Eljuk. Kita mau ada ada yang komen, ada yang nyapa-nyapa, ada Dit, Say. Ada Emmanuel Dennis. Bang Kamal mandi nggak mandi sama aja. Betul. Karena itulah gue sudah mulai effortless untuk kemana-mana ya. Gue udah mulai nggak dandan. Karena ternyata apa yang sudah gue keluarkan dari segi budget, terus usaha, keringat untuk dandan, ya udahlah. Ternyata mentok segitu aja. Dan FYI ya, Sobat Elcuk, hari ini gue merasa dihianati sama temen gue. Karena biasanya temen gue stylenya gembel. Tiba-tiba si kampret ini datang-datang dengan cantik, bergelora dan cetar membahana. Terus gue cuman pakai kayak flanel, kadang ngikutin gaya-gaya dia sebelumnya gitu kan. Nyata dia pakai baju Bu hari ini, Bu? Makeup pakai ya? Pakai. Makeup pakai. Biasa pakai tapi kayak tipis aja. Ya. Yang apa? Yang yayasan doang, Iya. foundation. Enggak. Oh, enggak juga. Bedak. Oh, bedak doang. Iya, terus baju apa biasanya dipakainya? Sweater kadang. Iya, atau kaos-kaosan Iya. kan. Luar biasa. Pernah dari kemarin seingat saya terakhir kita live nggak ada tuh kalung, cincin, apa anting tuh nggak ada. Nggak ada. Kayak dia baru bangun tidur dari kosan, kita seret kemarin, kita suruh syuting. Nah, itu Anas-Anas yang kemarin tuh begitu. Sekarang dia begini, kampret banget ya. Iya, kayak nggak tahu sih, kayak gue ada feeling. Gue jadi kayak supir lu sekarang. Asal lo tahu. Kayak gue ada feeling aja, kayak gue harus rapi deh hari ini. Enggak. Boy yang dikasih tahu temennya. Karena temennya pikir hari ini masih santai. Mau santai ya? Iya, sebel gue sama lu. Ya udahlah. Lanjut, yang Indonesia banget. Saya minum dulu, kamu baca. Pemakaman terbesar dan termahal ada di Indonesia. Wow. Yoi, men. Ini gue baru tahu sih. Di Toraja, Sulawesi Selatan terdapat sebuah tradisi yang bernama Rambu Solo. Oh, sebuah tradisi upacara pemakaman yang termahal di dunia. Pemakaman, kenapa jadi pemakanan? Pemakaman. Nah. Rambu Solo ini dipercaya oleh masyarakat Toraja untuk menyempurnakan kematian seseorang agar dia bisa pergi dengan tenang dan bahagia. Oh, ini tahu nih gue yang tau selama kan 7 hari. Iya. Baca. Pernah dengar. Satu kali prosesi adat ini dilangsungkan selama 7 hari. Dan diperkirakan menelan biaya hingga ratusan juta rupiah untuk satu mayat ya guys. Sampai miliaran rupiah, wow. Sampai miliaran, buset. Pihak keluarga yang meninggal dunia wajib menyediakan hewan kurban berupa kerbau dan babi. Kerbau yang digunakan adalah kerbau Tedong Bonga atau dikenal sebagai kerbau bule. Oh, ini kerbau bule dari sini istilahnya. Atau kerbau belang atau kerbau lumpur. Konon katanya harga satu ekor kerbau ini mencapai 600 juta. Wow. Mending saya beli Fortuner. Harga Fortuner ini. Iya 600 juta, gila. Sedangkan untuk hewan kurban babi diketahui senilai 3-5 juta per ekor. Dan jumlah hewan kurban yang harus disediakan antara 8 sampai 20 ekor. 5 kali 20 berapa tuh? 5 kali 20, 5 kali 2, 10, 100. Wow. Kenapa? Mahal. Enggak, yang lo itu ngapanya? 5 juta kali 20 ekor sapi. Babi. Iya. Oh, Babi emang? Babi. Oh. Ya babi itu yang 5 juta kan babi. Oh, iya. Kalau keboknya 600 juta, Bos. Anjay. Kenapa mahalan kebo daripada babi ya? Lo pernah makan dua-duanya gak? Pernah lah. Kerbau. Kebo sapi kan? Kebo ya kebo. Kebo sama sapi bukan sama aja. Ya bentuknya sama. Kalau kebo sama sapi sama aja, susu bendera iklannya kebo. Kebo sama sapi kebo beda. dimasak? Beda. Enggak, kebo emang ada yang jual daging kebo. Enggak ada. Ya karena dagingnya nggak enak kebo nggak itu. enak. Karena itulah dia nggak dijual seperti sapi. Tapi dia mirip tapi sapi. boleh dikorbankan. Tapi dia mirip sapi. Nggak semua yang mirip sama dong. Tapi mirip gak? Anjing sama serigala kan mirip kan? Tapi kebo Babi sama sama gue mirip, babi sama gue. Hah? Tapi kebo Emang sama sama. Tapi kebo sama sapi mirip banget kayak kembar. Kayak kembar. Iya, coba lihat. Sumpah. Dia emang mirip, cuman Mirip kan? secara apa ya, jeroan dan begitu-begitunya beda. Daging kebo itu keras banget karena isinya otot. Terus kenapa harga 600 juta? Karena di sono doang, kalau di sini mungkin nggak segitu. Kenapa dia nggak beli di sini? Iya sih bener. Itu menjadi pasar yang kayak misalnya babi nih. Babi di Papua itu harganya mahal. Wow. Karena di sana demand-nya banyak. Babi di sini
harganya jauh lebih murah. Gara-gara itu Bu, gara-gara demand. Jadi karena di sana kebo mereka tahu ada yang mati nih. Kebo pasti dicari-cari kan. Jadi harganya bisa sampai segitu. Benar-benar. Tapi kan kebonya juga kebo khusus dia tadi, tapi di kebo bule. Kalau dia PO gitu mungkin ya dari PO kebo tuh gimana? Lo jual Maksudnya lo foto apa embrio? PO kebo tuh gimana? Maksudnya dia PO dari jauh-jauh hari gitu. Dia stok di rumahnya. Stok apa? Jadi dia gak usah beli di situ yang 600 juta. Kalau dia stok kebo dia tinggal di mana? Yeah. Kebo kan gede. Jadi gak bisa ya? Ya bisa mungkin peternakan gitu loh. Iya, mending dia ternak 600 juta. Iya sih, mending iya Iya benar. kan? Kalau harganya udah tahu segitu mending ini. PO jauh-jauh hari. Kayak kan kalau di agama gue kan ada kurban tuh. Iya. Kan ada orang yang nyicil setahun, Bu. Iya kayak gitu. Iya, mestinya mau untuk meminimalisir budget, mungkin di sana juga udah ada kali kita nggak tahu aja. Iya sih. Yang sistem kayak gitu ya. 600 juta mahal banget, di sini dapat rumah, men. Iya. Gils, luar biasa. Belum kelar, men. Masih ada lagi. Jadi selain si keluarga jadain kebo, dia jadain juga kebo harus sama babi, bekal bagi jenazah yaitu kain adat dan tali yang tali. terbuat dari emas dan perak serta pakaian perhiasan serta sejumlah uang. Waduh. Ini sabar deh, gue curiga kalau misalnya kayak gini tuh makamnya bisa dirampok tahu. Betul juga loh, tapi gue Sama nggak pernah denger sih. Soalnya makam yang di Toraja ini kalau gue nggak salah ya, dia yang dimasukin ke bukit yang di gua itu dah. Kalau misalnya malingnya BU kayak di sini nih ada emas. Maling harusnya BU sih. Iya sih. Gue nggak ngeliat kayak ada maling settle. Maling sih harusnya BU. Iya. Jadi lu nggak perlu ngomong kalau malingnya BU, nggak perlu. Enggak maksudnya maling udah pasti BU. Pasti kan malingnya udah tahu loh kayak lokasi pasti. Tapi gini, lo kan pasti takut sama hukum adatnya kalau lo orang sono. Iya sih, mungkin malingnya gak senekat jadi itu. Maling nggak bakal senekat itu. Kalau untuk urusan yang spiritual begini mah, kayak takut maling tahu. takut ya. Iya sih. Dulu ada ini penjahat yang suka rampok makam, tau gak lo? Iya tahu. Iya kan, mau di luar negeri kayak mau di sini kan ada kan tuh. Itu ngeri tahu sebenarnya, maksud gue pribadi sebe-BU-nya gue nggak berani gue bongkar-bongkar makam, itu terlalu serem ya? Mistis, magis, takut kena ntar gue mimpiin dia kayak apa iya kayak gawat gue lah. Tapi kalau maling aja dia, kalau misalnya dia ngerampok orang, dia ngebunuh orang, itu dia juga emang gak takut. ya, tapi kan orang hidup yang dirampok, bukan orang mati. Kan orang lebih banyak takut setan daripada takut polisi. Iya sih. Iyalah. Benar-benar. Keren banget nih omongan kita, kritis gitu. Kita kayak acara ILC deh nih. Kurang bener gitu ya? Kurang Karni Ilyas doang. Parah. Lanjut. Wah, ini ya bener banget sih. Angkutan umum yang suka ngetem. Padahal tadi gua sama Ana sudah bilang loh, kita pengen bahas yang positif-positif doang. Nyata ada yang nyempil nih. Iya. Ya, ngetem adalah momen ketika supir angkutan umum memutuskan untuk menghentikan kendaraannya dalam waktu yang cukup lama untuk mencari penumpang. Betul. Hal ini memang mengesalkan karena sebagian besar waktu kita hanya akan habis untuk menunggu angkutan umum penuh. Namun hal tersebut memang sudah wajar terjadi di Indonesia. Betul. Lain halnya dengan orang dari negara maju yang terbiasa menggunakan angkutan publik yang tertib dan disiplin waktu. Sebenarnya ini di Jakarta beberapa trayek sudah nggak ada yang ngetem. Karena sistem penggajian sopirnya itu udah bulanan. Jadi yang bikin tuh sopir ngetem karena mereka kejar setoran. Tapi masih banyak yang ngetem. Tadi ya ada yang banyak ngetem. Kan gue bilang cuma beberapa. Iya sih. Padahal ada itu ya, udah ada MRT gitu-gitu ya. Ya iya, tapi kan ada beberapa trayek yang nggak tercover sama MRT. Iya sih. Kalau gue mau ke Tanah Abang gue naik apa? Emang kakak Tanah Abang bisa naik kereta. Kakak tapi kan dari kereta ke tempat gue apa? Kakak terakhir naik angkot kapan? Masih beberapa hari yang lalu ada. Kayak misalkan gue mau ke Sarinah, gue naik kereta nih dari Depok, turun di Gondang Dia. Terus menurut lu dari Gondang Dia ke Sarinah gue naik apa? Angkot. Iya. Kan angkot. Bayar berapa? Gak bayar kalau pakai tap itu kartu. Oh, udah terintegrasi. Apa sih? Jaklingko. Iya. Oh iya, Jaklingko itu angkot ya. Nah, yang Jaklingko itu sistemnya udah gaji. Kalau bukan supir-supirnya, kalau bukan Jaklingko dia sistemnya masih kejar setoran. Iya. Makanya dia harus banyak-banyakin penumpang, makanya kadang-kadang nyalip-nyalipan tuh antar angkot. Oh, makanya kalau mobilnya Jaklingko ada tulisan Jaklingkonya kan? Iya dong, kalau mobilnya Bebelak ada tulisan Bebelak. Enggak, soalnya tadi masih banyak yang ngetem tapi bukan Jaklingko. Tapi gak ada Jaklingko, gak boleh. Yang warna biru polos doang. Iya. Itu yang biasanya belum digaji tuh, belum sistem gaji si sopirnya, masih setoran. Benar-benar. Luar negeri gak ada ngetem karena semuanya digaji. Gak ada sistem kejar setoran mereka. Mereka cuman
harus pokoknya lo Kalau harus itu on time, taksi- kalau enggak lo dipecat Taksi gitu. di luar negeri, Kenapa? Bayarnya gue dolar. masih suka ngetem, enggak ya? Taksi di luar negeri. Ada beberapa kalau gue lihat di film-film, gue Iya belum pernah kan? ke luar negeri. Sama. Udah kalau gitu gak usah kita omongin. Karena kita berdua belum. Ya gak usah. Oke. Lanjut. Lanjut. Candi Buddha terbesar di dunia. Candi apa itu? Borobudur. Borobudur. Candi Borobudur terletak di Jawa Tengah. Itu menjadi salah Ya. satu warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1991. Ya betul. Borobudur juga masuk menjadi salah satu keajaiban dunia dari Indonesia. Candi Borobudur diyakini dibangun pada masa pemerintahan dinasti Shailendra sekitar abad ke-9 Masehi. Wow. Candi Borobudur memiliki 1460 panel. Wow. Scroll up. Lagi 1460 panel relief di dindingnya yang termasuk koleksi relief Buddha terbesar dan terlengkap di dunia. Wow. Kenapa dia sempat menjadi Seven Wonders of the World itu? Karena presisinya luar biasa. Wow. Tapi pernah bingung gak kenapa orang zaman dulu bisa bikin Candi Borobudur? Masih bingung gue sampai Bingung sekarang. ya? Rapi Borobudur banget lagi. kek, terus aduh apa sih itu Piramid. namanya? Piramid. Terus ada tuh di Amerika Latin namanya Machu Picchu. Jadi kayak candi tapi Oh, Tahu kan? yang muka orang gitu ya? enggak ya, dia yang di atas bukit gitu, Bu. Tinggi banget. Oh. Jadi ada kayak tebing Oh, tinggi. tahu. Iya. Iya, tahu. Tempat pemujaan juga, tempat keagamaan Tahu, juga. Tapi tinggi banget Iya. itu. Bawa batunya gimana? Gua gak ngerti sama sekali. Iya ya, maksudnya kayak zaman dulu loh. Kalau di film-film Transformers sih yang bangun mereka ya. Alien. Robot-robot itu. robot. Kalau di filmnya Transformers ya, yang bangun tuh Optimus Prime kalau nggak salah dan kawan-kawannya itu. Iya sih. Benar. Kalau di film. Kayak kalau enggak biasa orang-orang kalau konspirasi gitu katanya alien. Iya kan alien kan yang penting secara definisi kan makhluk luar angkasa kan. Iya, apa aja. Transformers bisa termasuk. Iya, benar. Karena kan dia dari planet Cybertron ya. Iya, benar. Iya. Jangan-jangan itu film Transformer ngasih tahu ke kita secara nggak langsung. Iya, bahwa kita sebenarnya dulu didatangi komunitas robot ya. Iya. Benar. Percayalah film-film Transformers itu bahwa Iya, kita tuh bahwa yang bangun piramid itu sebenarnya truk sama mobil Mustang. Bener tapi Bener tapi apa lo? zaman dulu siapa tahu udah ada truk. Iya. Karena kita nggak ada yang bisa membuktikan juga Iya, sebenarnya. benar. Siapa tahu zaman dulu lebih maju dari zaman Bisa- sekarang. Iya, kan Cuman kita kita nggak ada tahu. cuman kita nggak tahu. Iya. Iya, benar. Lanjut. Kita udah dikit lagi nih, cuy. Iya nih. Kita harus baca kasih informasi semua. Sobat Elcuk kalau mau WhatsApp atau komen silakan ya di Iya, bawah. benar. WhatsApp di 08 88 2245. Ya. Oke. Oke, makan cabai mentah. Oh, oke. Ini kayak ya udah sih makan cabai mentah kayak biasa banget ya di sini. Emang di luar negeri enggak? Enggak. Enggak ya? Karena mereka belum tahu nikmatnya. Kayak gorengan campur Iya. cabai hijau gitu Mana kan. ada di luar negeri gorengan. Iya sih. Katro luar negeri tuh bagusan Indonesia tuh enak banget. Luar Enak negeri itu nggak bakal goreng-goreng pakai minyak yang udah hitam gitu. Padahal di situ lah letak enaknya. Ih, Letak katro enaknya ya, iya bener. iyalah, Bener, enak bener. banget itu. Betul. Di luar negeri tuh nggak terlalu akrab sama cabai-cabean. Iya sih. Dia punyanya apa sih kalau di Paprika ya? film-film? Apa sih? Apa sih? Saus. Tobacco. Tobacco Tobacco. sauce. Bukan. Apa sih? iya, Tabasco. Apa sih namanya? Tobasco, iya Tobasco. Bukan, Tabasco kan? Tobasco sama Ah, sriracha, itu. sriracha. Sriracha, Tabasco. Iya. Kalau di film-film Hollywood ya, Sobat Elcuk yang gue tahu ya, dia kan nggak pakai rawit atau Dia hot sauce sambal lah pokoknya. ulek gitu-gitu Pakai nggak hot ada sauce dia. dia. Ya, pokoknya gue nggak tahu itu dari mana. Jarang. Tapi itu dari sambal-sambal juga kan sebenarnya. Harusnya ya. Cuman kan di- kayak itu kayak saus sambel gitu gak sih? Iya, tapi maksud gue Saus. awalnya kan mereka sebenarnya sambal juga kan, Iya. harusnya. Heeh. Tapi nggak tahu diapain, entah dikonsentrasikan atau apa. Pokoknya nggak ada cabai ulek gitu, Nggak ada. cabai rawit kagak ada sih. Sedangkan Indonesia itu gudangnya sambel, men. Lo mau sambal apa aja ada. Bener. Lo paling demen sambal apa? Sambel goreng. Sambal terasi. Sambal terasi, gue juga suka. Sambal gandaria, gue doyan banget. Terus hampir semua F&B sekarang punya sambal matah Iya. menunya gitu. Bener. Sambal apa lagi? Sambal kemangi enak sih. Sambal kemangi. Ih, Sambal itu mata jujur gue kurang suka malah. sama gue juga kurang suka. Kayak bawang banget. Terlalu bawang Iya, buat iya, ukuran kurang. sambal. Terus sambal Sambal bawang. sambal bawang yang mana? Oh iya pakai bawang. Yang biasa Iya aja. yang biasa, tapi lebih banyak sambal kan? Iya. Ya tahu gua bawang ada putih. sambal bawang. Kalau Iya. sambal mata tuh bawang merah, kalau sambal bawang bawang putih. Keren, pernah ke dapur nih temen gua. Iya. Luar biasa. Enggak sih. Sama ini, sambalnya bebek lo tau gak?
Nggak tahu. Sambalnya bebek. Lo pernah beli bebek kan, nasi bebek? Pernah lah. Pernah, kan? Bebek Madura. Iya, yang sambal hitam. Iya. Oh, itu enak. Itu nggak tahu sambal apa tapi enak sih. Nggak tahu gue juga itu sambal apa. Kayaknya sambal hijau dah. Cuman dikasih apa-apaan itu biar bukan sambal hijau deh kayaknya. Karena nggak merah warnanya, ada hijau-hijaunya tahu. Tapi hitam warnanya. Iya, tapi ada tekstur hijaunya. Itu minyaknya udah hitam diituin kali ya. Nah, hitamnya gue nggak tahu apaan. Iya sih. Gue bukan tukang ngulik kuliner ya. Gue cuma makan doang. Tapi itu enak banget. Iya, tapi enak Gila. banget. Apalagi soal Indonesia, yang Indonesia banget ya. Populasi penduduk muslim terbesar di dunia. Ya, betul. Emang iya? Kita bukan negara muslim. Tapi terbesar. Tapi penduduk muslim terbesar nggak ada yang ngalahin kita. Kalau nggak salah berapa sih sekarang? 70% ya? Kalau 70%, Arab Saudi? Iyalah, Arab Saudi kan kecil. Oh, tetap Penduduk muslimnya cuma seiprit. Wow, ada Karena 231 juta. 231 juta umat muslim di Indonesia. Jumlah tersebut adalah 86,7% dari populasi Indonesia dan hampir 13% dari total populasi muslim dunia. Wow, banyak banget. Luar biasa kan? Luar biasa. Kece. Dan ini kita cuma ngitung dari KTP ya. Kita nggak ngitung tingkat iman dan takwa. Iya, Ya. siapa tahu ada orang yang udah berpindah agama. Oh iya itu juga. Iya kan? Itu juga. Benar-benar. Nah, kan yang kawin kan harus pindah agama dulu sekarang. Benar-benar. Nggak bisa kawin beda agama. Oke. Wow, banyak sekali. Buat lo yang mau komen-komen silakan, sekali lagi kita ingetin buat di WhatsApp aja 0811 8822 45. Belum selesai ya, masih ada informasi. Bentar gue ganti posisi. Gue maaf ya si Anas kayak siaran bareng opanya nih. Atau mungkin faktor kursinya kali ya? Enggak lah, orang gue sakitnya ya? dari kemarin. Kenapa Iya kursinya disalahin? Iya sih. Gue gak tahu kenapa lagi. Oke lanjut silakan. Hujan. Pawang hujan yang sempat menjadi berita diliput sama media-media internasional. Tahu kan lo pasti? Oh, luar negeri gak ada ya? Hah? Luar negeri gak ada penghujan ya? Gak ada. Sama sekali. Gak ada, mereka tahu-tahu udah ini aja. Apa sih namanya tuh? Tahu udah hujan. Yang nebarin garam di awan apa sih namanya? Modifikasi cuaca. Oh, jadi Orang luar negeri kan ini Bu, spiritualitasnya kan gak setinggi kita. Modern. Iya, mereka ilmiah aja, science aja. Oh kita masih pakai dan gue nggak tahu gimana caranya. Percaya gak sama penghujan? Iya kan works Bu. Percaya gak tapi? Bukan masalah percaya nggak percaya. Berhasil apa enggak? Iya percaya gak tapi? Berarti percaya. Nggak pernah ada satu festival yang gue datangi tiba-tiba hujan tuh nggak ada. Berarti percaya dong? Bukan percaya nggak percaya. Kalau berhasil berarti percaya. Tapi kan bukan gue yang hire si pawang hujannya, yang hire CEO festivalnya. Iya sih. Bukan gua. Benar-benar. Terlepas dari lu percaya ataupun enggak soal pawang hujan, mereka berhasil menahan hujan itu. Gue nggak tahu kenapa. Pernah gue ke festival ya. Misalnya festival gue itu ini di mana sih kita nih? Ini di mana nih daerahnya nih? Oh di Jakarta Pusat, Medan Merdeka. Ini kan misalnya Tamrin nih. Kita kan di Tamrin nih. Festival gue di Tamrin. Temen gue rumahnya itu cuma di Bundaran HI. Hujan gede di rumah dia. Festival gua kering. Gak ada hujan setetes pun. Yang ada cuma hujan air mata pas Kunto Aji manggung. Udah itu doang. Tapi kan sekarang di Apple aja ada itu cuaca. Ya ada iya, tapi kan itu kan cuma ramalan doang. Tapi itu juga itu banget loh. Akurat banget. Iya, tapi kan itu prediksi. Iya. Maksud gue, itu gimana caranya sih pawang hujan? Kok bisa nahan hujan di situ doang? Cuma mentok di Bundaran HI, nggak sampai Tamrin. Emang pawang hujan nggak pernah bilang, sorry hari ini nggak bisa gitu? Gak tahu, gue nggak pernah ngobrol sama pawang hujan. Mau pikir gue nggak segitu butuh duitnya. Apa aja gue ambil. Gue tuh host doang. Sama siaran kadang-kadang. Nah tiba-tiba gue jadi pawang Bu. Abad nih. Iya sih. Mentang-mentang lo cakep lo, gue cuma pakai ini. Lo pikir apa aja kerjaan gue ambil. Udah ngajar kamu ya. Lanjut, yang Indonesia banget. Cuman Indonesia yang punya 3, salah. Maaf, gue salah ngomongnya ya. Indonesia punya 3 dari 6 pulau terbesar di dunia. Oh ya? Ya. Jadi ada 6 pulau terbesar di dunia. Nah 3-nya dari Indonesia. Papua, Kalimantan, Sumatera. Bentar, gue gak menarik banget emang omongan gue. Sampai lo segitu nguapnya. Hah? Aduh. Ini Udah mau dikit lagi mau habis. Iya. Ya makanya kita cepetan nih biar infonya lengkap. Betul, jangan ketinggalan. Iya, apa aja tuh 3 yang paling gede di dunia? Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Betul, Papua luasnya berapa? 821.500 km. Wow.
Pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Wow. Pulau Papua juga dikenal dengan nama New Guinea. Terbagi menjadi 2 bagian, yang satu Papua Barat ke wilayah Indonesia, yang timur itu wilayah Papua New Guinea. Oh, berarti maksudnya itu Papua dengan luas Papua dengan semua pulaunya. Kan? Bukan separuh yang bagian Indonesia doang. Sumatera, itu tuh apa tuh, Kalimantan 700 dulu, Kalimantan. 755.000 kilometer itu dari mana ke mana ya? Dari Kalimantan ke 755.000 kilometer persegi, berarti luasnya. Dan ini udah termasuk yang Malaysia, yang Brunei. Kan sepulau Kalimantan. Iya sih. Gitu. Ada tuh kan, ada Sarawak, ada Sabah, itu yang waktu masuk ke wilayah Malaysia, Brunei. Selanjutnya Pulau Sumatera yang punya luas 480.793 km persegi didapuk menjadi pulau terbesar ke-6 di dunia setelah Madagaskar dan Baffin. Wow. Kalau Batam di mana Batam? Batam di dekat Singapura. Itu berarti di mana? Nih gimana ya? Ini Sumatera nih. Lalu dari mana sih lihat nih? Nih Sumatera. Ini kan Singapura nih. Iya. Ya kan? Batam, dia dekat Sumatera berarti? Iya, lumayan mepet. Dia di sini nih Batam. Kelihatan gak lu? Kelihatan. Paham gak? Ini kan, aduh gue sakit. Ya pokoknya deketan ya. Deket. Makanya orang Batam banyak yang sering ke Singapura loh. Pakai itu apa? Kapal. Iya betul. Jembatan ya kalau nggak salah, nggak pakai kapal. Mobil ya? Iya pakai mobil kalau nggak salah. Wah. Apa pakai nyebrang ya? Bayar gak? Nggak pakai nyebrang dikit ya kalau nggak salah. Bayar gak kalau? Bayar. Makanya kan pas Sandi Uno kemarin, pas Taylor Swift sama Coldplay rame. Dia lewat situ. Bukan lewat situ. Hey, pas Sandi Uno ngomong begini nih ke orang-orang Indonesia nih, termasuk kita berdua lah ya, yang pengen nonton Coldplay sama si Taylor Swift sama siapapun itu yang konser di Singapura. Lewat situ aja. Lu kalau mau nonton konser di Singapura nginepnya di Batam aja. Karena nggak usah karena bayar gak pesawat. Jauh. Bukan masalah nggak usah bayar pesawat. Pertama pesawatnya lebih murah ke Batam dibanding ke Singapura. Kita ke Batam tetap naik pesawat, tapi dari Batam ke Singapura lu bisa naik jalan darat. Abis itu apa namanya? Nggak usah, ntar jalan daratnya lu ntar kapalnya nyebrang kalau nggak salah dah. Kayak naik ferry. Berapa jam ya kira-kira? Sejam kalau nggak salah. Iya sedekat itu. Kayak dari Tangerang ke Jakarta dong. Iya bener. Kurang lebih. Deket banget ya. Dan harga kan jauh lebih murah di Batam dibanding Singapura. Iya sih, pesawat mau ke Batam hotelnya berapa ya? Lebih murah daripada Singapura. Jauh ya. Waktu yang kemarin si konser siapapun itu, gue nggak tahu. Pokoknya tiketnya berkali lipat jadi misalkan biasanya 2 juta. Iya. Tahu-tahu gara-gara ada konser jadi 4 juta Bu ke Singapurnya. Gara-gara demandnya tinggi. Wow. Jadi mendingan lu ke Batam. Pertama udahnya semuanya lebih murah. Duit devisa Indonesia tetap di Indonesia. Nggak biayain negeri orang. Bener-bener gitu. jadi baliknya ke Batam ya? Iya, cuma Batam sejam. kan Indonesia. Iya, pokoknya bener deket sih, dah. Bener. Hotel lebih murah. Bener, Plus lu bisa ngeliat Batam. Boleh, tapi maksudnya orang Batam ke Singapura nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, boleh. Yang nggak boleh orang Batam itu kayak jahat sama Singapura tuh nggak boleh. Iya itu semua. Tapi kalau cuman, itu semua orang ya. Oke, sorry. Oke, terakhir ini ya. Untuk hal yang Indonesia banget. Ini juga gue yakin si Anas melakukannya. Oke. Apa? Teh hangat untuk pertolongan pertama. Mau lo kejedot mau lo pingsan di jalan, mau lo jatuh dari motor, mau lo tiba-tiba badan lo drop, mau lo tiba-tiba vertigo, yang ditawarin sama semua orang sekitar lo apa? Minuman anget. Teh anget ya? Teh anget sih. Bikinin teh anget. Gue pernah ngeliat orang jatuh dari motor. Yang harusnya dia lakukan itu kan orang-orang diobatin gitu ya. Nyari betadin ya. Tapi yang dilakukan ibu-ibu di sekitar itu teh hangat ya. Bikinin teh hangat. Terus gue pikir udah berdarah ya? Ini orang kecelakaan apa tamu sih? Kenapa dikasih teh hangat? Pokoknya apa aja hangat sih, teh hangat, air hangat. Iya air hangat. Karena kayaknya gara-gara menenangkan deh. Kurang lebihnya gitu. Enggak sih, mungkin karena gampang. Susah Bu teh hangat gimana sih caranya? Lo kan jadi harus ngerebus-rebus dulu kalau lo gak punya dispenser atau apa. Iya sih, mendingan air minum biasa daripada teh hangat. Cuma tetap aja prioritas tuh hangat ya pasti. Suges kayaknya suges. Gara-gara menenangkan. Terutama teh hangat sebenarnya. Kan teh hangat kan relaxing. Iya sih. Gitu. Oke. Itu dia tadi Sobat Elcuk ya, hal-hal yang Indonesia banget. Betul. Gua harapkan kalau lo setuju bagus, kalau lo nggak setuju, lo mau nambah-nambahin di kolom komentar juga boleh ya. Mau yang dari Langit Music Apps ke, mau yang dari Elcuk Entertainment ke, bebas. Atau mungkin di Instagram langit.musik.
Iya itu. Instagram Ya, Langit Musik sama Instagramnya Elcuk Entertainment. Betul Iya, sekali, itu benar. boleh ya. Kalau begitu terima kasih buat yang udah nonton ya. Terima kasih yang udah nonton. Sorry kalau ada salah kata. Nggak ada salah. Nggak ada, nggak Kita bakal keren ada. banget hari ini, kita pinter parah. Terus lu cakep lu hari ini, bagus lu. Oh ya, Keren keren lu. banget ya. Keren banget. Sampai kita mau sampai jumpa di episode berikutnya nggak nih? Sampai jumpa ya? Nggak tahu. Sampai jumpa aja. Sampai jumpa ya, sampai jumpa ya. Oke. Iya. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa di episode Cuaks berikutnya. Apa Iya. itu Cuaks? Cerita Halu. bareng Anastasia Kosasi. Betul sekali. Saya Kamal pamit. Saya Anastasia Kosasi pamit. Bye bye. Bye.